baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar ada kita bersama berdoa. Mulai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Anak-anak, kabarnya apa hari ini? Baik. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu ingin melatih fokus anak-anak terlebih dahulu. Apabila Ibu kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Nanti apabila Ibu bilang tepuk 1, anak tepuk 1 dan bilang yes. Tepuk 2, jadi tepuknya 2 kali. Dan bilang oke. Kemudian tepuk 3 kali. Dan konsentrasi. Kemudian tepuk 4 semangat. Dan tepuk 5 siap belajar. Bisa? Bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari belajar mata pelajaran fikih kelas 5. Dan materi kita hari ini yaitu kurban. Di sini ada yang tahu kurban itu apa sih? Pintar. Kan kemarin kita sudah belajar, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian kurban sama hukum berkurban. Di sini Ibu mau ulas kembali materi yang kita pelajari. Apakah anak-anak tahu pengertian kurban itu apa? Pintar. Terus hukum berkurban? Ya, kita bahas kembali ya. Kurban itu berasal dari bahasa Arab yaitu qariba yang Rabu kurban, wa kirbanan yang artinya dekat, mendekatkan dan menghampiri. Sedangkan secara istilah kurban itu merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban berupa sapi, kambing, unta, kerbau. Nah, hukum kurban itu tadi ada 2, yaitu sunnah muakkad dan wajib. Sunnah muakkad itu artinya apabila kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian wajib. Nah, wajib ini dibagi menjadi 2 sebab kenapa dia bisa wajib. Pertama yaitu jika seseorang bernazar ingin berkurban, maka hukum berkurban itu wajib. Dan yang kedua yaitu jika seseorang telah mengatakan membeli hewan, kemudian dia mengatakan hewan ini merupakan hewan kurban. Nah, di sana kurban tersebut menjadi wajib. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang waktu penyembelihan hewan kurban dan cara hewan kurban. Pertama yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah pada setelah sholat Idul Adha. Waktu penyembelihan hewan kurban terjadi pada 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Bisa juga pada 3 hari berikutnya dinamakan hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, waktu penyembelihan hewan kurban itu jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah
Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Bisa juga tiga hari berikutnya, yaitu hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, penyembelihan hewan kurban jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga bisa pada hari berikutnya disebut hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun waktu penyembelihan hewan kurban itu yaitu awal waktu penyembelihan itu biasanya setelah sholat Idul Adha. Kemudian akhir waktunya itu pada akhir hari tasyrik. Kemudian menurut Imam Syafi'i waktu penyembelihan hewan kurban yaitu sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, tadi kan ada 3 pembagian waktu pada penyembelihan hewan kurban. Yang pertama yaitu awal waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu setelah sholat Idul Adha. Yang kedua yaitu akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah pada hari tasyrik. Kemudian yang ketiga yaitu waktu penyembelihan hewan kurban bisa juga sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu jenis hewan kurban. Di sini anak-anak tahu kan ini hewan apa? Tahu. Yang pertama ini hewan apa? Sapi. Yang kedua kambing. Ini kerbau. Kemudian ini domba. Yang terakhir unta. Nah, jenis hewan kurban yang bisa dikurbankan itu yaitu ada sapi, kemudian kambing, kerbau, domba, unta. Jadi hewan yang bisa dikurbankan itu hanya sapi, kambing, kerbau, domba, unta. Jadi jangan pernah menyembelih ayam, gitu ya? Ya, Bu. Yang boleh, Bu, udah. Tidak boleh. Kenapa, Bu? Nah, kemudian ada syarat hewan kurban. Dari kelima hewan tadi, tidak sembarangan kita bisa mengurbankan hewan-hewan tersebut. Pasti ada syarat-syarat apabila seseorang ingin berkurban. Tidak sembarangan. Pertama yaitu jenis hewannya yaitu unta tadi, terus kerbau, sapi, terus umur hewan kurban. Nah, pertama yaitu domba. Nah, domba itu bisa dikurbankan apabila sudah berumur 1 tahun, masuk 2 tahun, atau sudah berganti giginya. Kemudian kambing. Kambing itu berumur 2 tahun, masuk 3 tahun, atau sudah berganti giginya. Kemudian kerbau. Kerbau itu bisa dikurbankan. Kerbau dan sapi bisa dikurbankan berumur 2 tahun atau lebih masuk 3 tahun. Kemudian unta bisa dikurbankan setelah masuk umur 5 tahun. Kita ulangi sekali lagi ya. Domba bisa dikurbankan ketika umur 1 tahun, 2 tahun. Kemudian kambing berumur 2 tahun, masuk 3 tahun. Kerbau dan sapi 2 tahun lebih masuk 3 tahun. Kemudian yang terakhir unta.
beri hewan yang cacat kemudian sakit gitu kan, kita aja sendiri tidak inginkan makan hewan yang cacat sakit gitu kan ya. Kemudian peruntukan hewan kurban. Peruntukan hewan kurban ini pertama yaitu seekor kambing. Seekor kambing itu seekor kambing dan domba itu hanya bisa dikorbankan untuk satu orang saja. Kemudian seekor unta itu bisa seekor unta, sapi, kerbau itu bisa dikorbankan untuk 7 orang. Tadi seekor kambing dan domba bisa dikorbankan untuk 1 orang. Terus seekor unta, kerbau, sapi bisa dikorbankan untuk 7 orang. Pinter. Ya Bu, nah, Ibu tanya dulu ya. Tadi waktu penyembelihan hewan kurban jatuh pada tanggal 10. Atau juga bisa pada hari tanggal 11. Nah, tadi kan waktu pelaksanaan hewan kurban dibagi menjadi 3. Pertama yaitu awal waktu penyembelihan bisa setelah sholat Idul Adha. Kemudian akhir waktu penyembelihan bisa hari Tasrik. Yang ketiga, waktu penyembelihan bisa juga sebelum matahari terbenam pada tanggal 13. Nah, jenis-jenis hewan kurban itu tadi ada 5. Coba sebutkan. Sapi, kambing, kerbau, domba, unta. Benar. Nah, kemudian syarat hewan kurban. Nah, domba tadi itu bisa dikurbankan setelah ia berumur 1 tahun, 2 tahun, kalau kambing sama 2 tahun dan 3 tahun. Kerbau dan sapi 2 tahun, 3 tahun. Yang terakhir unta 5 tahun. Nah, sudah pintar ya? Ya, Bu. Karena anak-anak sudah mengerti, jadi di sini Ibu punya lembar kerja. Nanti Ibu bagikan kelompok dulu. Satu kelompok. Di sini jumlah siswanya berapa? Itu Bu. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi kita Bu, tadi Bu. Maaf. 18. Jadi di sini ada 5. Jadi kita bagi 5 kelompok ya. Ya, Bu. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
lembar kerja ini Ibu mau tanya, siapa yang bisa tunjuk tangan nanti di akhir pelajaran dikasih reward. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Tapi cuma satu orang. Dikit banget. Hewan apa saja yang bisa dikurbankan dan tidak bisa dikurbankan? Aku. Ada api. Kita mulai lagi. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Hewan apa saja? Tunjuk tangan. Ya. Hewan apa saja yang bisa dikurbankan dan tidak bisa dikurbankan? 1, 2, 3. Saya lebih tinggi, Bu. Kami tunjuk tangan, Bu. Kami tunjuk tangan. Saya lebih tinggi. Kami tunjuk tangan, Bu. Tunjuk tangan bisa gini, Bu. Semangat Pia. Nah, Rofia, coba sebutkan hewan yang bisa dikurbankan. Sapi, kambing, kerbau, domba, unta. Betul atau betul? Terus hewan yang tidak bisa dikurbankan? Kucing, bebek, ayam, burung, tikus, anak, babi, Ular. kanyang, banyak. Ya pintar ya Rofia, kita beri waktu dulu. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah atau beribadah kepada Allah untuk mengucapkan syukur terhadap nikmat yang diberikan. Nah, hewan yang bisa dikurbankan itu ada sapi, ada kerbau, ada unta, kambing. Nah, hewan yang kita kurbankan itu harus sehat, tidak boleh cacat, tidak boleh ada kekurangan satupun, baik dari kaki, baik dari tanduk dan apapun itu. Nah, karena tadi kan anak-anak sudah jawab lomba edukasi dan benar semua ya, jadi pintar-pintar ya untuk iya. Sekarang kita bagi-bagi ya, ya. Biar adil, jadi kita dapat semua ya. Terima kasih Bu. Boleh dong, Bu. Kita butuh teknik. Ibu itu mau Hegi Bu. Mau Hegi dah. Nah, ini dia kita. Kalau foto dia teknik video. Jadi cukup sekian dulu materi kita hari ini karena waktunya sudah hampir habis. Jadi kita lanjutkan lagi untuk minggu depan. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. Dengan membaca doa kafaratul majelis.